السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد للجمال والكمال. Segala puji bagi Allah. Dialah satu-satunya zat yang maha indah lagi maha sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah, zat yang maha indah lagi maha sempurna. Dialah Al-Jamil, yang maha indah. Yuhibbul Jamal, mencintai keindahan. Dialah At-Tayyib, yang maha baik. Wala yaqbalu illa thayyiba, dan dia tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus sebagai rahmat, kasih sayang untuk seluruh makhluk, yang diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, yang membawa petunjuk yang indah dan baik. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pagi hari ini bercerita tentang keindahan Islam. Materi yang saya baru tahu judulnya 2 atau 3 hari yang lalu. Karena memang permintaannya juga mendadak dari panitia, dan saya juga tidak ada memberikan tema materi, dan ini materi dari panitia langsung. Berbicara tentang keindahan Islam, maka kita wajib tahu bahwasanya keindahan Islam itu sendiri memancar dari keindahan, kesempurnaan Allah yang telah mensyariatkannya. Keindahan yang dulu membuat takjub, kagum tokoh kafir Quraisy, yaitu Al-Walid Ibn Al-Mughirah, tatkala dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan, melakukan kebaikan, dan berbuat baik
kepada karib kerabat, serta mencegah serta perbuatan-perbuatan aniaya melampaui batas. Tatkala Al-Walid Ibnul Mughirah, tokoh musyrikin Quraisy ketika itu, mendengar Nabi SAW membaca ayat ini, apa kata dia? Karena Al-Walid orang Arab, dia paham. Inna lahu lahalawah. Sesungguhnya pada apa yang dibaca oleh Muhammad SAW itu ada halawah. Halawah itu sesuatu yang nikmat, manis, enak dirasa. Innahu lahalawah. Wa inna alaihi latalawah. Dan padanya ada keindahan. Pujian dia. Wa inna asfalahu lamughdiq. Wa inna a'lahu lamuthmir. Akarnya memancarkan air. Puncaknya berbuah yang ranum. Ma yaqulu hadza bashar. Ini pasti bukan ucapan manusia. Subhanallah. Seorang kafir, musyrik, tatkala mendengar sepenggalan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada keindahan-keindahan, keadilan apabila tegak, subhanallah, membuat hidup ini menjadi indah. Apabila seluruh manusia berbuat kebaikan, kehidupan menjadi indah. Menyambung silaturahim, mempererat hubungan karib kerabat. Apabila manusia menjauhi perbuatan keji dan mungkar, aniaya, zalim, semuanya indah. Maka dia terkagum-kagum sampai-sampai dia memujinya. Keindahan Islam yang membuat sebagian jin terpesona mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Maka jin berkata sebagaimana Allah ceritakan di dalam surat Al-Jin, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Quran ajaba, yang menakjubkan. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih, yang mengajak kepada jalan yang lurus, maka kami beriman kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan suatu apapun. Bangsa jin terkagum-kagum. Ini yang membuat mereka terpesona karena keindahan Islam. Jadi Islam itu agama yang sejalan dengan fitrah. Agama yang diterima oleh logika manusia. Itulah dia. Islam, keindahannya. Maka ketika Rasulullah SAW hijrah, sampailah beliau ke kota Madinah. Berbondong-bondonglah manusia menyambut Rasulullah SAW. Di tengah manusia itu yang ramai menyambut Rasulullah SAW, ada seorang tokoh Yahudi, bahkan ulamanya, putra ulamanya, Abdullah bin Salam. Dia ikut, dia penasaran, ingin tahu siapa sosok Nabi, Rasul yang ditunggu-tunggu oleh penduduk Madinah ini, oleh kaum muslimin ini. Dia sudah dengar. Apa kata dia? Dengar penuturannya, dia bercerita.
Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata in jafala an-nas wa qila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Ini cerita dia langsung. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, manusia berbondong-bondong bergegas menyambutnya. Dan mereka katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang. Faji'tu finnas li'anzura ilaihi. Maka aku pun ikut datang bergabung bersama orang banyak untuk melihat sosok yang dikatakan Nabi ini. Falamma istabantu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala aku lihat, aku cermati dengan seksama wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, araftu annahu laisa biwajhin kadzdzab. Maka aku langsung tahu bahwa itu bukan wajah seorang pendusta. Karena Islam itu sesuai dengan fitrah. Melihatnya langsung orang terpesona, kagum. Apabila seseorang itu betul-betul menampilkan sosok seorang muslim zahir dan batin. Jadi seluruh kebaikan, seluruh keindahan itu semuanya dari Islam. Adapun sebagian dari tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan, isu-isu yang tidak baik tentang Islam sama sekali bukan dari Islam. Tapi dari sebagian orang-orang Islam yang belum bisa menampilkan Islam dengan sebenarnya. Belum bisa benar-benar mewujudkan Islam yang indah itu. Tapi kalau betul-betul dia sosok muslim yang betul-betul berpegang teguh dengan agamanya, mengamalkan agamanya, maka dengan melihatnya saja orang sudah enak. Apa kata Abdullah bin Salam? Tatkala aku benar-benar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku tahu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab, bahwasanya wajah beliau ini bukan wajah seorang pendusta. Karena kalau batin seseorang itu baik, indah, dia akan terlihat. Lalu dia melanjutkan, وكان أول شيء تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا جنة بالسلام. Dan pertama kali, hai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam. Subhanallah. Dia terkagum-kagum melihat itu. Ini ajaran yang luar biasa. Afsus salam wa at'imut ta'am. Beri makan, bersedekah, beri hadiah, beri makan kepada manusia. Ini anjuran-anjuran untuk berbuat baik. Akhlak yang mulia. Ketika kaum muslimin saling menyebarkan salam, tatkala bersua, berjumpa, berlomba-lomba mereka untuk mengucapkan salam, assalamualaikum. Walaupun dia tidak mengenal saudaranya, yang jelas dia seorang muslim, dia ucapkan salam. Jumpa di masjid, jumpa di jalan, jumpa saudaranya lagi duduk, dia ucapkan salam, tersenyum, bertegur sapa, subhanallah. Bukankah ini sebuah keindahan? Dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saling memberi makan orang-orang yang susah. Kalaupun tidak susah misalnya memberi makan, memberikan hadiah-hadiah makanan kepada tetangga. Ini juga mempererat persaudaraan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasallu wan nasu niyam. Salatlah kalian
ketika manusia sedang tidur, lelap. Maksudnya sholat malam. Anjuran untuk sholat malam. Dan sholat malam itu sebuah keindahan. Hanya orang-orang yang benar-benar bertakwa, hanya hamba-hamba Allah yang soleh, yang punya tekad yang baik, yang merasakan nikmat dan indahnya sholat malam. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Subhanallah. Ternyata dengan menebar salam, kemudian gemar memberi makan orang lain, apalagi orang-orang yang susah, kemudian menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena menebar salam sesama kita, memberi makan, itu kan hubungan sesama manusia. Salat malam, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada yang melihat, tidak ada yang memujinya. Ini menunjukkan keikhlasan dia. Maka dijadikan itu oleh Rasulullah SAW sebab masuk surga. Dari sinilah Abdullah bin Salam akhirnya menemui Rasulullah SAW dan mengutarakan niat dia untuk memeluk agama Islam. Kenapa? Karena melihat keindahan Islam itu terpancar dari diri Rasulullah SAW, dari kata-katanya, dari akhlaknya, dan dari apa yang dia ajarkan. Terpancar di situ keindahan itu, senang dia. Sesuai dengan fitrahnya, sejalan. Dan bisa diterima oleh logika dia. Nah, ini pula yang terjadi pada salah seorang tokoh raja. Seorang penguasa. Yaitu An-Najasyi. Siapa An-Najasyi? Penguasa Habasyah. Raja Habasyah ketika itu. Seorang raja beragama Nasrani. Ketika Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memimpin kaum muslimin hijrah ke sana, menyelamatkan agama mereka. Karena saat itu di kota Mekah, mereka tidak lagi bisa mendapatkan tempat yang layak dan pantas. Mereka ditolak oleh orang-orang musyrikin. Disiksa, diganggu, diintimidasi, dihalangi. Akhirnya diizinkan oleh Rasulullah SAW generasi awal kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Berharap di sana mereka bisa mengamalkan Islam dengan aman dan nyaman. Maka waktu itu saat Ja'far bin Abi Thalib membawa sekelompok kaum muslimin ke sana, orang-orang kufar Quraisy pun mengutus 2 orang untuk menemui Raja Habasyah An-Najasyi dan mengiming-imingkan dia hadiah agar menyerahkan kaum muslimin untuk dibawa pulang lagi ke Mekah. Dipanggillah Ja'far, dihadapkan. Karena Raja Najasyi terkenal raja yang adil. Berilmu. Dipanggil. Dia tidak serta-merta menerima tuduhan, kaduan 2 orang utusan kufar Quraisy itu. Kemudian ditanyalah Ja'far itu. Diminta dia menjelaskan tentang ajarannya. Ketika itu Ja'far ceritakan keindahan-keindahan Islam itu. Mulai dari indahnya akidah Islam, indahnya ajaran Islam, indahnya akhlak Islam. Dia jelaskan. Apa kata Ja'far ketika itu? Ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyatin na'budul asnam. Dulu kami ini adalah ahli jahiliyah, mengibadati berhala, menyembah berhala. Wa na'kulul maitata wa na'til fawahisha. Kami orang yang biasa makan bangkai, melakukan perbuatan-perbuatan fawahish, keji, kotor. Perbuatan-perbuatan dosa.
Wa naqta'ul arham. Kami juga memutus silaturahim. Wa nusi'u bil jiwar. Kami juga menyakiti tetangga. Ya'kulul qawiyyu minna ad-dha'if. Yang kuat di antara kami memakan yang lemah. Kehidupan jahiliyah ketika itu. Fakunna ala dhalik. Demikianlah kondisi kami ketika itu. Hatta ba'athallahu ilaina rasulan minna. Na'arifu nasabahu. Wa sidqahu. Wa amanatahu. Wa afafahu. Sehingga akhirnya Allah utuslah seorang rasul dari bangsa kami. Yang kami kenali nasabnya. Kami kenali kejujurannya. Kami tahu amanahnya. Kami tahu kesucian dan kehormatannya. Karena memang Rasulullah SAW mereka kenal seperti itu. Jadi mereka melihat keindahan itu. Fada'ana ila tauhid wa na'buduh. Lalu dia mengajak kami kepada tauhid untuk mengesahkan Allah. Meninggalkan berhala-berhala tersebut. Mengajak kami untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa nakhla'u ma kunna na'bud. Meninggalkan apa, melepaskan apa yang kami ibadati sebelumnya. Nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal awthan. Meninggalkan berhala-berhala, batu-batu yang kami dan nenek moyang kami sembah sebelumnya. Patung, batu itu salah satu bentuk berhala. Berhalanya banyak lagi. Ada yang berbentuk manusia, dukun-dukun, dan segala macamnya. Mereka tinggalkan. Wa amarana bisidqil hadith. Tadi dia jelaskan akidah. Akidah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu tauhid. Kemudian sekarang dia jelaskan tentang akhlak, muamalah. Dan dia memerintahkan kami untuk jujur, benar dalam berkata-kata. Wa adail amanah. Memerintahkan kami menunaikan amanah. Wasilatir rahim. Memerintahkan kami menyambung tali silaturahim. Wa husnil jiwar. Berbuat baik kepada tetangga. Wal kaffi anil maharim. Meninggalkan dan menahan diri dari perkara-perkara yang haram. Wad dima. Meninggalkan diri, menjauhkan diri dari menumpahkan darah sesama. Maksudnya membunuh. Wa nahana anil fawahish. Melarang kami dari perbuatan-perbuatan keji. Wa qauliz zur. Dan bersaksi palsu. Wa akli malil yatim. Melarang kami dari memakan harta anak yatim. Wa qadfil muhsanah. Melarang kami dari menuduh wanita-wanita yang baik-baik melakukan perbuatan zina. Wa amarana an na'budallaha wahdahu la nusyrika bihi syai'a. Dan dia memerintahkan kami untuk beribadah hanya kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Wa amarana bis-shalah. Kemudian beliau sebutkan lagi ajarannya, ibadahnya. Wa amarana bis-shalah. Waz-zakah, was-siyam. Beliau juga memerintahkan kami menegakkan salat. Beliau juga memerintahkan kami membayar zakat, berpuasa, dan beliau sebutkan perkara-perkara Islam itu. Akidahnya, akhlak muamalah, pokok-pokok pergaulan dan kehidupan sehari-hari. Kemudian ibadah-ibadahnya dia sebutkan. Lalu kata dia, fasaddaqnahu wa amanna bihi wattaba'nahu ala ma jaa'a bihi. Lalu kami pun beriman kepada dia. Ini dia lagi cerita kepada Najasyi. Karena Najasyi ini dapat kaduan dari orang-orang kufar Quraisy. Bahwa orang ini orang yang memecah belah kaumnya. Murtad dari agama kaumnya. Merusak kaumnya. Begini, begitu dan segala macam. Jangan lindungi mereka. Kembalikan kepada kami. Makanya Raja Najasyi ingin tahu apa sebenarnya ajaran mereka ini. Lalu kami beriman kepadanya, kata Ja'far. Kami membenarkan apa yang dia bawa. Dan kami ikuti. Fa'abidna Allah wahdah. Lalu kami beribadah kepada Allah semata. Falam nusyrik bihi syai'a. Dan kami tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Wa harramna ma harrama alaina. Kami juga haramkan atas kami apa yang telah diharamkan oleh Rasulullah SAW. Wa ahlalna ma ahalla alaina. Kami halalkan pula apa yang dia halalkan untuk kami.
Fa'ada alaina qaumuna. Lalu kaum kami ini memusuhi kami. Fa'adzabuna, menyiksa kami. Wa fatanuna an dinina, berusaha memalingkan kami dari agama kami. Wa syaqqu alaina, dan menimpakan azab, kesulitan-kesulitan atas kami. Wa halu bainana wa baina dinana, mereka berusaha menghalangi kami dari agama kami. Kharajna ila biladik, kharajna ila baladik, maka kami pergi atau kami datang ke negerimu wahai raja. Wakhtarnaka ala man siwak, kami pilih untuk mencari suaka. Di tempatmu kami pilih engkau dari yang lain-lainnya. Wa raghibna fi jiwarik, kami berharap engkau melindungi kami. Wa rajawna an la nuzlam indak ayyuhal malik. Di sisimu kami tidak dizalimi. Najasyi ini menyimak. Dia simak. Di sekelilingnya uskup-uskup dia. Karena mereka beragama Nasrani. Dia penguasa Ethiopia, Eritrea, Sudan. Sekitar itu semuanya dia rajanya waktu itu. Di Afrika. Lalu Najasyi berkata, Hal ma'aka mimma ja'a bihi anillahi min syai'? Apakah engkau ada hafal atau tahu sedikit yang dia bawa dari Allah? Maksudnya wahyu. Naam, kata Ja'far. Ya. Lalu dia perintahkan, Iqra'hu alayya. Tolong bacakan. Maka mulailah Ja'far bin Abi Thalib membaca surat Maryam. Dia baca surat Maryam. Dari awal surat Maryam itu. Najasyi dan uskup-uskupnya mendengar. Sampai akhirnya Najasyi ini menangis, meneteskan air mata. Apa kata Ja'far bin Abi Thalib? Fabakan Najasyi hatta akhdala lihyatahu wa bakat asakifatuhu hatta akhdalu masahifahum hina sami'u ma tala alaihim. Maka menangislah Najasyi dan uskup-uskupnya sampai basah jenggot mereka dan mushaf-mushaf mereka, kitab-kitab mereka. Sampai basah. Lalu Najasyi pun berkata, Inna hadha walladhi ja'a bihi Musa la yakhruj min mishkatin wahidah. Sesungguhnya yang engkau baca ini dan yang dibawa oleh Nabi Musa keluar dari satu pelita. Maksudnya dari satu sumber, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibawa oleh nabimu dan yang dibawa oleh Nabi Musa, itu sumbernya sama. Lalu Najasyi mengusir 2 orang utusan Quraisy. Dan dia pun beriman, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Najasyi ini dan uskup-uskupnya di surah Al-Maidah ayat 83. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i ma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu melihat mata mereka menangis. Tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Karena mereka mengetahui kebenaran dari apa yang dibacakan tersebut. Apalagi surat Maryam itu kan bercerita tentang nabi-nabi Bani Israel. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Tentang tauhid. Sehingga persis seperti yang dia pahami. Yaqulun, dan mereka pun mengucapkan, Rabbana amanna, wahai Rabb kami beriman, faktubna ma'asyahidin. Maka catatlah kami bersama orang-orang yang bersaksi atas kebenaranmu. Lihatlah wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Apa yang membuat Raja Najasyi akhirnya terpesona, tertarik untuk Islam, untuk masuk Islam. Menerima Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena keindahan ajaran Islam itu. Jadi Islam itu indah akidahnya. Tidak ada lagi yang lebih indah daripada akidah tauhid.
yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal, yang membuat manusia menjadi mulia. Islam itu indah akhlaknya. Lihatlah tadi apa yang disampaikan tadi itu. Berkata yang jujur, yang benar, menunaikan amanah. Itu kan semua sendi-sendi akhlak, adab. Berbuat baik kepada tetangga, menyambung silaturahim. Itu semua kehidupan sosial bermasyarakat. Maka apabila umat Islam benar-benar berpegang teguh dengan ajaran agamanya, lalu benar-benar mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ini dengan sendiri akan menjadi dakwah. Orang yang melihatnya akan suka dan senang. Jadi sosok Islam itu luar biasa. Indah, zahir dan batin. Maka ajaran-ajaran Islam itu semuanya indah. Sampai dalam hal-hal yang sulit dan berat pun dia indah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersabar terhadap musibah, apa? Fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah dengan kesabaran yang indah, yang baik. Ketika kita memberi maaf kepada orang, itu hal-hal yang berat. Fasfahis safhal jamil. Berilah maaf yang indah. Karena ada maaf itu yang tidak indah. Dia memaafkan tapi dia masih mendendam. Dia memaafkan tapi masih memutus hubungan. Maaf yang indah. Dan itu langsung dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa pemaafnya beliau. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Lihatlah bagaimana beliau memaafkan penduduk Mekah yang telah mengusirnya. Ketika beliau menang, menaklukkan kota Mekah. Ketika itu beliau bisa saja membalas. Tapi beliau maafkan semuanya. Lihat indahnya maaf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau di Mekah sudah ditolak. Tidak ada lagi tempat di sana. Lalu beliau pergi ke Taif. Selama 10 hari beliau berdakwah di situ. Ditolak juga. Pertama beliau temui tokoh-tokoh Arab yang ada di Taif. Beliau sampaikan ajaran Islam. Beliau ajak mereka. Dan beliau tawarkan dirinya agar mereka mau berdiri di sampingnya. Tapi apa yang didapat waktu itu? Penolakan. Bahkan mereka menghasut pemuda-pemuda, orang-orang awam. Untuk apa? Untuk mengusir Rasulullah SAW. Diusir, dikejar-kejar, dilempar Rasulullah SAW sampai kedua kakinya berdarah. Waktu itu beliau hanya didampingi oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Sampailah beliau akhirnya istirahat di sebuah kebun. Ketika beliau istirahat sampai beliau waktu itu tertidur. Ada yang mengatakan dalam beberapa riwayat beliau pingsan. Ketika beliau terbangun, Jibril datang. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ini ada 2 malaikat yang menjaga Akhsyabain, 2 gunung. Ya, 2 gunung batu. Jika engkau ingin, engkau perintahkan, maka mereka akan langsung menimpakan gunung ini kepada mereka, orang-orang Quraisy dan orang Taif itu." Tapi apa yang dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau katakan, "La, tidak. Bahkan saya berharap lahir dari keturunan mereka, sulbi mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka karena maafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sedikit dari orang-orang Taif yang akhirnya menjadi sahabat-sahabat yang utama. Tokoh-tokoh di antaranya apa? Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat yang terkenal, orang Arab yang paling lihai dan cerdas, ahli dalam strategi dan tipu muslihat, yang akhirnya membela agama Islam. Dan banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang akhirnya juga menjadi bagian dari Islam karena maafnya. Dan karena keindahan yang ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah salah seorang Nasrani ketika itu yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecapean, letih, lelah, tersandar di salah satu batu di kota Taif itu.
Di perjalanan dia pulang menuju Mekah setelah diusir oleh penduduk Taif, datanglah seorang pekerja kebun itu yang bernama Addas. Addas ini beragama Nasrani. Dia bawalah setangkai anggur. Dia tawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah menerimanya. Lalu Rasulullah ketika makan baca Bismillah, Bismillah. Heran Addas ini. Dia belum pernah dengar sebelumnya orang mengucapkan itu. Maka dia tanya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ceritakan tentang Islam dan dia tertarik. Akhirnya dia memeluk agama Islam. Makanya sekarang kalau di Taif itu, kalau Anda pergi umroh mampir ke Taif, ada tempat itu yang namanya Masjid Addas. Ada Masjid Qo'. Masjid Qo' itu masjid siku, tempat Rasulullah bersandar. Menurut beberapa riwayat seperti itu. Ada bekas-bekasnya masih ada sekarang. Keindahan Islam itulah yang membuat orang-orang ini tertarik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah berdakwah dengan kekerasan, tidak pernah berdakwah dengan pedang, tidak pernah mengajak Islam dengan itu. Rasulullah berdakwah dengan hujjah, dengan bayan, dengan penjelasan yang baik, dengan akhlak, kesabaran dan pemaaf. Ini yang akhirnya membuat mereka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aspek keindahan di dalam Islam itu banyak. Kalau kita kaji, maka keindahan di dalam Islam itu tidak pernah habis-habisnya. Tanpa batas. Kenapa? Karena Islam itu yang mensyariatkan adalah zat yang maha sempurna dan maha indah. Yang kesempurnaan keindahannya pun tidak terbatas. Tinggal lagi bagaimana kita mengamalkannya. Menjadikan diri kita sosok muslim yang memang terpancar dari diri kita itu keindahan Islam zahir dan batin. Kalau kita betul-betul mengamalkan Islam, maka insya Allah keindahan Islam itu akan nampak. Islam misalnya mengajarkan kepada kita untuk menegakkan keadilan. Adil dalam segala hal. Baik seorang pemimpin, baik terhadap diri kita sendiri, bahkan adil terhadap orang yang kita musuhi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Di surat Al-Maidah. Jangan sampai kebencianmu kepada seseorang membuat engkau tidak berlaku adil kepadanya. Berbuat adillah. Karena itu. Karena orang kalau sudah benci kepada seseorang, lalu dia ingin membalas, seringkali balasan dia itu melampaui batas. Tidak adil jadinya. Tidak sebanding dengan kesalahan orang itu kepada dia. Tidak banding dengan kesalahan orang itu terhadap dia. Dia balas berlebih-lebihan. Allah perintahkan jangan. Oleh karena itu, Allah juga berfirman di dalam surah Al-Mumtahanah. La yanhaakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang selain agama kalian yang tidak mengganggu kalian, yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Berbuat baik kepada mereka, berlaku adil kepada mereka. Allah tidak larang. Dan juga boleh disampaikan dengan kertas. Silahkan. Allahu a'lam. Silahkan. Waalaikumsalam. Ketika kita Allah takdirkan dipimpin oleh seorang non-muslim misalnya, ya, apa sikap kita? Jadi ketika kita dipimpin misalnya kita dipimpin oleh seorang non-muslim. Pertama, kita lihat pemimpin yang memimpin kita non-muslim itu pemimpin dalam hal apa? Apakah dia memimpin sebagai pucuk pimpinan atau bukan? Karena pasti berbeda, ya. Pasti berbeda nanti posisinya. Nah,
Intinya, seorang muslim, kaum muslimin, yang pertama hendaklah berusaha semaksimal mungkin yang menjadi pemimpinnya adalah seorang muslim. Seorang muslim yang kuat dan amanah. Karena itu syarat-syarat kepemimpinan. Kuat dan amanah. Nah, kalau mereka telah berusaha ternyata seperti sebagian kaum muslimin yang tinggal di negeri-negeri non-muslim, pemimpinnya di situ non-muslim, maka kalau mereka bisa, mampu, punya kekuatan, kemampuan, dan itu yang bisa menilai kekuatan dan kemampuan mereka juga adalah orang-orang yang memang ahli, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ketika mereka yakin mampu untuk menggantikan pemimpin itu yang non-muslim itu dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka itu lebih bagus. Tapi kalau ternyata mereka tidak punya kemampuan untuk itu, bahkan kalau seandainya mereka berusaha menggulingkan, menjatuhkan pemimpin non-muslim itu, menimbulkan mudarat dan kerusakan yang lebih besar, kehancuran yang lebih besar, maka selagi mereka bisa di sana untuk mengamalkan ajaran agamanya, bersabar, mereka bersabar, amalkan ajaran agama, terus berdakwah, sampai insya Allah Allah berikan kekuatan kepada mereka. Dan dalam sejarah, kita bisa mengambil pelajaran. Perjalanan sejarah itu kita bisa mengambil pelajaran. Terkadang sebagian kaum muslimin berharap dia ingin merubah kondisi dan keadaan, tapi mereka belum memiliki kekuatan yang berimbang atau yang mampu untuk merubah keadaan itu. Mereka paksakan. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi kerusakan-kerusakan yang lebih besar, tujuan tidak tercapai. Malah akhirnya kaum muslimin yang terzalimi, semakin terzalimi, darah semakin banyak tumpah, nyawa semakin banyak yang hilang, harta dan semuanya, sementara tujuan tidak juga tercapai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah, lihat, di Mekah waktu itu pemimpin-pemimpinnya adalah non-muslim, kafir. Tapi kan ketika itu Rasulullah berdakwah di situ. Untuk apa? Mengajak kepada Islam. Tatkala tidak bisa lagi menegakkan agama Islam di situ, tidak bisa lagi untuk beribadah dengan aman di situ, bahkan kaum muslimin disiksa, dibawa kepemimpinan orang-orang kafir itu, maka ketika itu apa yang mereka lakukan? Hijrah, karena tidak ada kemampuan. Untuk apa? Untuk menggantikan pemimpin itu. Bahkan hijrah ketika itu belum ada negeri Islam. Kemana mereka hijrah? Hijrah ke negeri non-muslim lain yang rajanya adil, yaitu Raja Najasyi. Walaupun dia Nasrani, kafir waktu itu, tapi apa? Tapi dia terkenal raja yang adil, tidak zalim. Maka dipilihlah di situ. Dan akhirnya dia masuk Islam. Ya, masuk Islam bukan dengan menggulingkan, paksa, tidak. Dengan apa? Dengan didakwahi, dengan tanpa sengaja mereka dakwahi ketika raja itu minta dia menceritakan ajaran Islam, dia ceritakan, akhirnya sang raja tertarik. Jadi bisa kita lihat, kita pelajari di situ. Ada kondisi-kondisi kalau memang kaum muslimin tidak memiliki kemampuan dan hanya akan menimbulkan kehancuran dan kerusakan, untuk apa? Ingat ketika Bai'at Aqabah yang kedua. Jadi Bai'at Aqabah yang kedua itu utusan dari kaum muslimin Madinah datang di musim haji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu malam hari di Mina, di atas gunung, Rasulullah datang. Jadi perjumpaan itu rahasia, karena diam-diam. Ada sekitar 60-70-an kaum muslimin dari Madinah menjadi utusan. Rasulullah didampingi oleh pamannya Al-Abbas yang waktu itu belum masuk Islam. Dia belum masuk Islam, tapi dia khawatir keselamatan keponakannya ini, ditemaninya. Bertemulah dengan kaum muslimin, utusan dari penduduk Madinah, lalu mereka berbaiat, berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai berbaiat, apa kata mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, jika engkau mau perintahkan kami akan hunus pedang kami. Malam hari ini kami turun ke lembah itu, ke Mekah, dan kami tebas leher-leher mereka. Ini udah siap mereka ini. 70 orang, 60 sampai 70 orang itu udah siap sebagai martir.
Untuk apa? Untuk menghabisi orang-orang Quraisy. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu? Padahal kaum muslimin sedang ditindas ya. Ma umirtu bihadza. Aku tidak diperintahkan untuk melakukan ini. Kenapa? Karena kondisi kaum muslimin masih sedikit, masih lemah. Kalau malam itu bisa beberapa orang dihabisi, besoknya akan berkumpul seluruh bangsa Arab. Suku-suku Arab, habis sudah. Rasulullah memandang jauh ke depan. Untuk kebaikan Islam dan dakwahnya. Bahkan ketika sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, kita juga bisa mengambil pelajaran. Lihat strategi-strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memang dalam posisi yang belum kuat, belum memiliki kemampuan, ya kita harus mengedepankan maslahat yang lebih besar dan menghindari mudarat yang lebih besar. Ya. Allahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan yang lain? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha jamil yuhibbul jamal, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat. Jadi sababul wurud hadis tersebut, sebab munculnya hadis tersebut. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin minal kibr. Tidak masuk surga seseorang yang di hatinya ada mithqala habbah, sebesar biji kesombongan, seukuran biji kesombongan. Itu tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sombong itu sifat Allah. Maka kalau ada manusia yang merasa sombong, dia sudah berusaha menandingi sifat Allah dan itu tidak boleh. Apa yang disombongi oleh manusia? Apa yang dia sombongkan? Dia tak lebih seperti ludah yang kita ludahkan di telapak tangan kita. Itulah dia, seperti air mani. Seperti itu. Apa yang dia sombongkan? Maka ketika ada sahabat yang mendengar itu, sahabat tadi pun menukas. Berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbahu hasana wa na'lahu hasana." Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami ingin pakaiannya itu nampak bagus. Ingin sendalnya bagus. Apakah itu termasuk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwa itu tidak termasuk kesombongan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang sombong itu bukan orang berpakaian bagus, bukan bersendal bagus, bukan berkendaraan bagus. Bisa jadi seorang miskin pun bisa sombong. Orang yang zuhud pun bisa sombong. Ya. Contoh ahli ibadah yang sombong. Dalam peristiwa, dalam kisah yang disebutkan oleh Rasulullah, jadi ada seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 orang. Ini sudah sangat bejat, keji. Tapi dia ingin bertobat. Ini ringkas cerita dalam hadis tersebut. Ingin bertobat, dia tanyalah kepada orang-orang, siapa yang bisa membimbing saya untuk bertobat? Tunjukkan saya. Seorang alim yang berilmu. Tapi karena dia mungkin bertanya kepada orang awam juga tolok ukurnya tentang orang berilmu juga tidak pas. Dalam pandangan orang awam itu asal rajin ke masjid, ya, asal sering sholat ke masjid, pakaian orang-orang masjid, maka dianggap itu alim, berilmu. Ditunjukkanlah dia ahli ibadah. Datang dia kepada seorang ahli ibadah. Orang yang sepanjang hidupnya di sauma'ahnya. Karena ini di zaman Bani Israel. Di tempat ibadahnya. Di sinagognya. Ibadah terus. Datang dia ceritakan, saya ini sudah membunuh 99 orang. Saya ingin bertobat. Bisa enggak?
Apa kata ahli ibadah itu? Lihat ahli ibadah tapi sombong. Nah, apa kata ahli ibadah itu? Dia bertanya seolah-olah merendahkan. Engkau telah membunuh 99 jiwa. Pertanyaan itu pertanyaan merendahkan. Bahkan dalam beberapa riwayat sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam mensyarahkan hadis ini di Fathul Bari, seolah-olah dia memandang remeh orang itu. Lalu dia berkata, "Anna laka taubah." Bagaimana mungkin kamu bisa taubat? Dosamu sudah sebesar itu. Sebanyak itu orang yang kau bunuh. Akibat kesombongan dia akhirnya marah orang itu. Dibunuhnya lagi. Genap 100 dia bunuh. Nah ini contoh orang walaupun dia ahli ibadah bisa sombong. Jadi sombong itu bukan berarti orang kaya itu sombong. Tidak mesti. Banyak orang-orang kaya tidak sombong. Tapi juga ada orang yang susah yang sombong. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kibir, kesombongan itu adalah menolak nasihat, menolak kebenaran, dan merendahkan manusia. Kemudian Rasulullah katakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu al-jamil, salah satu sifat Allah, nama Allah. Allah itu maha indah. Jamal itu, al-jamal itu sifat Allah dan Allah mencintai keindahan. Makanya agama Islam itu penuh dengan keindahan, kebaikan, dan Allah mencintai itu semua. Nah, jadi hakikat al-jamal, keindahan di dalam Islam itu adalah zahir dan batin. Penampilan zahir juga Allah mencintai keindahan, makanya Allah cinta kebersihan, cinta suci. Di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka bersuci. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran, orang yang bersuci. Makanya di dalam ajaran Islam itu, zahir dan batin itu harus bagus. Rasulullah lihat, suka bersiwak. Ada bau sedikit saja mulutnya, ada bau, dia bersiwak langsung. Bangun tidur bersiwak. Mau masuk rumah saja beliau bersiwak. Setiap mau sholat beliau bersiwak. Bahkan ketika akan wafat pun beliau masih bersiwak. Itu bagian dari penampilan, menjaga penampilan. Rasulullah suka parfum, pakai parfum. Wangi, Rasulullah suka wangi-wangian. Rasulullah itu menyisir rambutnya, meminyaki rambutnya. Itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah itu indah. Bahkan indahnya itu digambarkan seperti bulan purnama. Begitu indahnya. Melihat wajahnya sejuk, enak dipandang. Kalau kita baca Syama'il Muhammadiyah, dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, hadis-hadis tentang sifat-sifat Rasulullah, baik fisiknya maupun sifat akhlaknya, subhanallah. Betul-betul keindahan yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga akhlaknya, batinnya. Kaum muslimin begitu juga. Makanya kenapa Rasulullah Allah menegakkan kita salat, salah satu hikmahnya mensucikan jiwa kita. Lihat perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang keindahan jiwa seorang mukmin itu karena salat. Apa kata Rasulullah SAW? Bagaimana kalau seandainya di depan rumah salah seorang kalian ada sebuah sungai yang mengalir, lalu dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah masih tersisa di tubuh dia daki? Kotoran? Bayangkan orang kalau mandi 5 kali sehari di sungai yang bersih dan mengalir, pasti tidak akan tersisa lagi kotoran. Orang kita saja mandi 2-3 kali sehari sudah bersih dia, apalagi 5 kali. Fahal yabqa fi jasadihi min daran. Kata Nabi SAW kepada sahabat, masih ada enggak kira-kira daki tersisa di tubuhnya? La, tidak ada. Kadzalikas shalah. Begitulah salat 5 waktu. Itu seperti itu, mensucikan jiwa kita dari kotoran-kotoran. Jadi hakikat keindahan di dalam Islam itu mencakup zahir dan batin. Dan keindahan yang sempurna itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sifatnya sempurna, sifatnya indah, nama-namanya maha indah, sifat-sifatnya maha indah dan sempurna. Oleh karena itu Allah katakan walillahil asmaul husna. Hanya milik Allah lah nama-nama yang paling indah, paling baik. Ini termasuk sifat-sifatnya. Ya Pak ya.
Baik kaum muslimin dan muslimat, saya rasa cukup sampai di situ ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf karena ini kajian dadakan ya. Mudah-mudahan bisa berbagi faedah dan manfaat untuk kita semuanya. Selalulah berpegang teguh kepada agama ini, terus belajar, gali Islam, pelajari, kemudian amalkan. Karena hanya dengan itu kita bisa betul-betul menjadi seorang muslim yang indah, zahir dan batin. Keindahan zahir saja tanpa diiringi dengan keindahan batin, maka tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak di hari kiamat yang masuk surga itu yang hatinya indah, bersih. Ya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali orang yang mendatangi Allah, bertemu dengan Allah dengan hati yang salim, yang selamat, yang bersih dan indah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.